kuasa Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi kepada semua yang mengikuti ibadah saat teduh pada pagi ini. Mari kita mulakan pagi kita terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Bapa sebelum kita memulakan renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Engkau ya Allah Bapa. Kami mengucapkan syukur kerana pada pagi ini kami diberikan nafas yang baharu ya Allah Bapa, sehingga kami dapat sekali lagi berkumpul di sini untuk membuat renungan dan ibadah saat teduh ini ya Allah Bapa. Ya Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus semua memimpin kami sepanjang ibadah ini. Berikanlah kami hikmat dan pengetahuan ya Allah Bapa, supaya hikmat yang disampaikan dapat kami mengerti, dan begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Semoga Engkau tanamkan firman-Mu ke dalam mulutnya ya Allah Bapa, supaya setiap yang dia bicarakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang pujian dan penyembahan. Untuk naikkan lagu pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, mari kita naikkan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan kerana kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan kerana kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku
sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Seterusnya kita naikkan lagu bagaikan bencana. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Betullah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, karena pagi hari ini kami ada kesempatan yang indah
kembali bersekutu bersama dengan Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan kami ada kerinduan dipimpin dan dibimbing oleh firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami sekalian dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami sekalian. Dan tolonglah kami semua yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, biarlah firman yang kami dengar ini menetap di dalam hati kami. Dan firman Tuhan akan menuntun sepanjang kehidupan dan tugas pekerjaan kami hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membuka dari kitab Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membaca yang berkata demikian. Kita akan membaca bersama-sama. Kita tahu bahwa sehingga saat ini alam semesta merintih kesakitan seperti kesakitan yang dialami wanita yang bersalin. Bukan sahaja alam semesta yang merintih, tetapi kita juga merintih dalam batin. Kita yang sudah menerima Roh Allah sebagai kurnia Allah yang pertama, pun masih menunggu masanya Allah menjadikan kita anak-anaknya dan membebaskan diri kita seluruhnya. Kerana dengan berharap kita diselamatkan, tetapi jika kita boleh melihat apa yang kita harapkan, maka hal itu bukan lagi harapan. Siapakah mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, kita menunggu dengan sabar. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita yang lemah ini. Kita tidak tahu bagaimana kita patut berdoa. Roh itu sendiri bermohon kepada Allah dengan terangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Allah yang mengetahui isi hati manusia, mengerti apa yang dimaksudkan oleh Roh itu, kerana Roh itu bermohon kepada Allah bagi umatnya, sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Mereka yang sudah dipilih oleh Allah juga telah ditetapkannya dari dahulu supaya menjadi seperti anaknya Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama antara banyak saudara. Begitulah Allah memanggil mereka yang telah ditetapkannya dari dahulu. Allah membolehkan mereka yang dipanggilnya itu berbaik semula dengan Dia. Dan Allah memberikan sebahagian daripada kemuliaannya kepada mereka yang dibolehkannya berbaik semula dengan Dia. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita ingin merenungkan apa kata firman Tuhan bagi kita. Semasa kecil, seorang ahli teologi Bruce Ward berasa kecewa karena di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 memanggil kita menjadi seperti Yesus. Ward menulis kegusaran masa mudanya dalam buku The Man Christ Jesus atau kemanusiaan Kristus Yesus. Tidak adil, terutamanya apabila Alkitab menyuruh kita mengikuti Yesus yang tidak pernah berdosa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya memang tidak dapat memahami mengapa Tuhan mau kita menganggap kata-katanya dengan serius.
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya memahami sebab melihat cabaran Alkitabiah ini begitu menakutkan. Sebuah lagu lama yang berbunyi seperti Yesus. Seperti Yesus. Inilah lagu lama yang ingin disebutkan sesuai dengan perenungan atau pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Aku mau menjadi seperti Yesus. Ya. Saya percaya Anda semua tahu lagu ini, apalagi golongan muda, ya. Kamu pasti tahu, aku mau ingin menjadi seperti Yesus. Namun seperti yang dinyatakan oleh Uwer, kita tidak mampu menjadi seperti Yesus dengan usaha kita sendiri. Namun kita tidak dibiarkan bersendirian. Roh Kudus telah diberikan kepada anak-anak Tuhan supaya kita memiliki sifat-sifat Kristus. Ini terdapat di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-9. Bahagian ini sangat penting untuk kita renungkan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Untuk menjadi seperti Yesus bukanlah dengan usaha kita sendiri. Hal ini kita perlu ingat dan perlu kita renungkan dengan baik, ya. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, tetapi untuk menjadi seperti Yesus bukan dengan usaha kita sendiri. Ingat bahwa Roh Kudus, ya, yang telah diberikan kepada anak-anak Tuhan. Dengan Roh Kudus itulah kita dapat memiliki sifat-sifat Kristus seperti yang dikatakan dalam Galatia ini. Jadi ia tidak menghairankan apabila Paulus menulis tentang Roh Kudus. Mereka yang sudah dipilih oleh Allah juga telah ditetapkannya dari dahulu supaya menjadi seperti anaknya, Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 dari pembacaan kita tadi, ya. Sekali lagi saya katakan, bagi mereka yang sudah dipilih oleh Allah juga telah ditetapkannya dari dahulu supaya menjadi seperti anak-anaknya Yesus Kristus. Tuhan akan memastikan pekerjaannya selesai dalam diri kita. Bahagian ini juga sangat penting untuk kita renungkan dan kita perlu kita pelihara sebagai anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan akan memastikan pekerjaannya selesai dalam diri kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu Dia ingin memastikan pekerjaannya diselesaikan di dalam diri saya, kita semua. Dia melakukannya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita. Dan melalui Roh Kudus itulah Tuhan Allah melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri kita, bukan dengan usaha kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sangat indah apabila kehidupan kita seperti Yesus, dengan memiliki sifat-sifat Kristus seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 19 tadi.
Apabila kita menurut pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, kita benar-benar menjadi seperti Kristus. Saya ulangi lagi, apabila kita menurut pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, menurut pekerjaan Roh Kudus, kita benar-benar menjadi seperti Kristus. Betapa menyenangkan untuk mengetahui bahwa itulah kehendak Tuhan yang paling besar bagi saya dan kita semua, yaitu kita menjadi seperti Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini menghendaki kita seperti Kristus melalui pekerjaannya di dalam diri kita lewat pertolongan Roh Kudus. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Mari saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini mengajak saya dan kita semua di sepanjang hari ini yang akan kita lalui dengan berbagai tugas pekerjaan kita masing-masing. Hendaklah kita mewujudkan di dalam karya pelayanan pekerjaan. Hendaklah kita mewujudkan pekerjaan kita ini yang kita lakukan sepanjang hari ini sebagai suatu pelayanan kita yang menghayati bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang seperti Yesus. Menghayati dan menyadari bahwa Allah menghendaki hidup kita atau menghendaki dan menyelesaikan segala pekerjaannya di dalam diri kita melalui pertolongan Roh Kudus. Wujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita lewat pekerjaannya di dalam diri kita melalui kesaksian tugas pelayanan yang kita lakukan sepanjang hari ini untuk lingkungan kita, untuk kehidupan manusia lain yang ada bersama dengan kita, atau untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, untuk keluarga kita, dan untuk semua orang yang kita kasihi. Maka dengan demikian, bagaimana kita seperti Yesus? Siapa yang melihat? Siapa yang boleh mengatakannya? Adalah orang-orang yang melihat saya dan Anda. Dan orang-orang yang bersama dengan kita. Merekalah yang akan melihat, wah, saudari Noria, atau Henny, atau Sabrina, mereka seperti Yesus. Mereka adalah anak-anak Allah. Sebab itulah mereka seperti Yesus. Bukan kita yang mengatakan kita, tetapi orang yang melihat kita, yang menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Menyambut Yesus dan membuka hati kita dan membiarkan Yesus bekerja di dalam hati kita. Membiarkan Roh Kudus menolong kita, memakai kehidupan kita untuk menjadi wujud satu kesaksian, supaya dunia melihat bahwa kehidupan kita seperti Yesus. Semoga dengan perenungan yang singkat ini, saudara-saudara, saya dan Anda boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita, yang Tuhan kehendaki dari kita. Semoga melalui firman Tuhan ini, apa yang perlu kita renungkan dan apa yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Apakah sifat Roh Tuhan yang Anda ingin miliki dengan lebih mendalam? Ya. Semoga pertanyaan ini wujud dalam pemikiran saya dan kita semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu apakah
sifat Roh Tuhan yang saya ingin miliki dengan lebih mendalam? Dan yang kedua, apakah yang dapat membantu saya melakukannya? Apakah yang dapat membantu Anda melakukannya? Semoga dari firman Tuhan ini dan dari pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan untuk kita, membuka hati kita, menerima Roh Kudus, membantu dan menolong kita, agar kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dapat menjadi seperti Yesus di mata orang lain. Dan itulah kesaksian kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu menjadi lebih seperti anak-Mu. Namun pada kebanyakan masa, kami seringkali gagal berbuat demikian. Baik dalam kata-kata, pemikiran, ataupun perbuatan kami. Karena itu, melalui firman yang telah kami dengar ini, telah menegurkan kami dan mengingatkan kami. Untuk itu ya Bapa, kami menyadari kami telah banyak melakukan pelanggaran di atas firman-Mu yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dan kasihanilah kami. Bantulah kami berserah pada pekerjaan Roh-Mu, supaya kepribadian Yesus dapat ternyata dalam kehidupan kami semua. Amin.